Pada akhirnya, pernyataan Ferry Amsari ini dipermasalahkan oleh sekelompok orang yang berujung pada pelaporan dugaan tindak pidana hoax atau pencemaran nama baik di institusi kepolisian Republik Indonesia. Apakah teman-teman sudah melihat video yang satu ini? Data palsu soal swasembada pangan. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Nah, video ini ternyata direspon oleh sebagian pihak sampai dipersoalkan secara hukum karena dianggap bahwa video tersebut bermuatan fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, terlepas dari isi, pada awalnya Ferry Amsari beserta beberapa para pengamat, ahli dan juga aktivis dalam kegiatan halal bihalal menyampaikan pandangan terhadap kondisi bangsa. Salah satunya adalah membahas terkait dengan swasembada pangan yang dianggap bahwa pemerintah itu belum berhasil mencapai swasembada pangan. Padahal pada sisi lain pemerintah sudah mengklaim dan mengumumkan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan di tahun 2025 dan di awal 2026 dipastikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi juga bahan pokok yang lainnya. Hal ini memunculkan perdebatan di publik gitu ya, sampai pada akhirnya pernyataan Ferry Amsari ini dipermasalahkan oleh sekelompok orang yang berujung pada pelaporan dugaan tindak pidana hoax atau pencemaran nama baik di institusi kepolisian Republik Indonesia. Apakah statement atau pernyataan tersebut pantas ataupun layak untuk diusut secara hukum atau tidak? Mari kita bedah hukumnya. Akhir-akhir ini memang situasi demokrasi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para pengamat, aktivis ataupun ahli, pendapat para pengamat, ahli ataupun akademisi ternyata sangat rentan dipersoalkan secara hukum. Apakah ini adalah ancaman terhadap demokrasi di Indonesia? Padahal salah satu prinsip di dalam demokrasi adalah adanya jaminan terhadap kebebasan berekspresi sebagai wujud daripada freedom of speech, kebebasan berpendapat. Ini yang seringkali pada paradoks, tarik-menarik antara kriminalisasi terhadap pendapat gitu ya ataupun opini atau ancaman terhadap kebebasan demokrasi. Di sini seringkali terjadi paradoks antara implementasi dari kebebasan berekspresi dan ancaman perbuatan pencemaran nama baik. Nah, ini tantangan buat penegakan hukum ke depan. Nah, ada dua laporan yang dialamatkan kepada Ferry Amsari. Yang dua-duanya itu terkait dengan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 246 dan pasal 264, yang pada intinya adalah perbuatan penghasutan, pencemaran nama baik yang berpotensi itu akan menimbulkan kerusuhan atau kekacauan. Apakah pasal ini tepat diterapkan pada kasus ini? Nah, tentu ini pembahasannya akan sangat panjang. Kalau kita melihat di dalam unsur-unsur pasal 264 dan 246, itu adalah sebetulnya mengatur mengenai perbuatan makar ya, yang dilakukan oleh setiap orang dengan cara melakukan penghasutan, melakukan ajakan untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah. Nah, tetapi apakah ini juga misalnya dapat diterapkan pada orang yang hanya melakukan kritik atau menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan pemerintah? Nah,
Tentu itu tidak bisa diterapkan secara serta-merta, harus didalami terlebih dahulu apakah ada agenda yang ini mengarah pada tindakan makar atau tidak, atau ini hanyalah sebatas forum diskusi untuk mengemukakan argumentasi atau pendapat selagi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dan perlu diingat teman-teman sekalian bahwa semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024, nah di situ MK dengan tegas menyatakan bahwa harus dilakukan konstitusionalitas terhadap pasal 27A di dalam Undang-Undang ITE itu harus dimaknai secara bersyarat. Artinya, subjek yang dimaksud di dalam pasal 27A itu dikecualikan bagi diantaranya adalah lembaga pemerintah, kemudian profesi, jabatan, korporasi, atau institusi. Jadi selagi kritik ataupun pencemaran, kritik ataupun objek daripada kritik itu adalah, atau objek daripada norma pidana itu adalah institusi yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut, maka itu tidak bisa dijadikan dasar di dalam melakukan pemidanaan terhadap seseorang, gitu ya. Nah, sama halnya sebetulnya pernyataan yang disampaikan oleh Ferry Amsari yang dengan secara lugas dia menyebutkan bahwa kritiknya terhadap lembaga pemerintah termasuk juga presiden, maka berdasarkan putusan MK ini pernyataan Ferry Amsari itu tidak bisa dipidana. Nah, lalu muncul pertanyaan, lah kan pelaporannya pun itu bukan menggunakan pasal 27A. Nah, itu juga sebetulnya tapi melalui pasal di dalam KUH pidana. Tetapi substansinya adalah itu bicara soal pencemaran nama baik atau misalnya dugaan berita bohong yang disampaikan, kan tuduhannya seperti itu. Nah, itu juga semestinya harus dimaknai secara mutatis mutandis. Artinya substansi norma di dalam pasal tersebut itu juga akan berlaku pada ketentuan hukum yang lain karena substansinya sama. So, pada akhirnya perbuatan ini semestinya harus didudukan secara proporsional dalam konteks negara hukum yang demokratis, bahwa itu harus dimaknai sebagai sebuah kritik meskipun misalnya data itu bisa jadi berbeda antara pihak pemerintah maupun pihak yang merasa berbeda datanya. Itu harus dibuka semestinya. Oleh karena itu bahwa kebebasan berekspresi itu harus menjadi komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini pun sebetulnya sesuai dengan prinsip yang diatur di dalam ICCPR yang sangat menjamin kebebasan pendapat seorang warga negara tanpa bisa dicampuri atau tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Bila pun terdapat perbedaan pendapat, itu suatu hal yang wajar dalam konteks demokrasi, kecuali ada motif lain dengan maksud untuk misalnya menimbulkan satu kekacauan atau misalnya kerusuhan sebagaimana diatur dalam KUHP, mungkin itu bisa diterapkan. Tapi kalau konteksnya hanya debat akademik, apalagi itu adalah berupa kritik, nampaknya itu tidak bisa diterapkan. Gimana menurut kalian? Silakan komen.